Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. UKM pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah ekspor. Kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran kita ketika mendengar kata ekspor? Ekspor sering diasosiasikan sebagai suatu aktivitas pemasaran dalam bisnis dengan tahapan yang sulit. Jika pelaku usaha ditanyakan tentang ekspor, secara umum kebanyakan akan menjawab ongkos yang mahal, kemudian juga pandangan bahwa berurusan dengan bea cukai itu sulit, hingga yang paling klasik yaitu ekspor harus dalam kuantitas yang banyak atau satu kontainer. Nah, untuk membahas hal ini kita akan bahas lebih jauh dalam dialog Nusantara Petang. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Tekad Sukatno, praktisi ekspor impor. Selamat sore, Mas Tekad. Selamat sore, Mbak Tasya. Salam sehat. Salam sehat, Mas Tekad. Ini seperti yang tadi sudah saya katakan dalam pengantar bahwa apa yang ada di benak para pelaku usaha, terutama UMKM ini sepertinya kalau untuk melakukan ekspor ini sulit, kemudian juga repot berurusan dengan bea cukai, harus juga dalam kuantitas yang banyak. Ini bagaimana sebenarnya pandangan atau mindset seperti ini menurut Anda? Ya, terima kasih Mbak Tasya dan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan kesempatan untuk saya sharing di sore hari ini melalui program Dialog Nusantara. Bisa memahami bahwa bagi yang belum atau yang tidak intens melakukan kegiatan ekspor impor, pemahaman itu bisa dimaklumi karena memang barangkali beberapa tahun silam, mungkin sekitar 10-15 tahun silam, masih ada pandangan, masih ada prosedur-prosedur bea cukai yang sifatnya belum online. Semuanya masih barangkali bersifat manual, tetapi secara bertahap. Sejak tahun 95 Undang-Undang Pabean nomor 1095, kemudian ada amandemen 17 2006, itu sudah semakin baik. Dan sekarang ini semua kegiatan ekspor impor itu semuanya dilayani dengan jalur online, tidak ada lagi proses-proses seperti dahulu. Jadi eksportir importir itu sekarang sudah semuanya melalui online. Kemudian kalau terkhusus dengan UMKM, saat ini memang sedang sangat gencar-gencarnya membincangkan tentang intensitas UMKM dalam pengiriman produk-produknya untuk dikirim ke luar negeri atau diekspor. Memang bagi pribadi-pribadi, perusahaan-perusahaan yang masih kecil atau yang sifatnya produk personal itu masih barangkali belum tersampaikan dengan jelas bagaimana mudahnya ekspor saat ini. Karena apa? Karena ekspor itu pemerintah sama sekali tidak menghambat. Asalkan memang yang dikirim adalah barang-barang yang tidak terlarang. Prosedurnya sudah jelas. Sepanjang memang ekspor dilakukan dengan cara yang tepat, ikuti prosedur yang tepat, dalam hitungan menit rilis dari bea cukai selesai. Jadi data dikirimkan oleh eksportir ke sistem bea cukai melalui jaringan yang sudah ada, itu dalam hitungan menit sepanjang memang barang yang dikirim itu tidak ada larangan, tidak ada pembatasan tertentu, dalam hitungan menit akan ada persetujuan ekspor. Jadi yang pertama yang harus diubah pandangan masyarakat adalah komunikasi dengan bea cukai, pelayanan dari bea cukai itu sudah tidak berbelit-belit. Sama sekali tidak ada mengalami kesulitan. Sepanjang memang kegiatan ekspor dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Itu. Jadi masyarakat harus paham bahwa sekarang ini berhubungan dengan bea cukai, menggunakan jasa bea cukai, kita sebagai pengguna jasa bea cukai, masyarakat itu sudah sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan. 24 jam untuk ekspor. Tidak ada lagi batasan waktu. 24 jam dilayani dan itu bisa menggunakan jaringan kita sendiri. Bagi industri besar sudah pasti ini. Nah, bagi UMKM itu juga dimudahkan. Tentu memang diharapkan setiap eksportir memiliki entitas company, perusahaan. Tapi kalau toh tidak, pribadi pun boleh. Karena ada perusahaan-perusahaan jasa logistik yang bisa melayani itu, melakukan pengiriman itu atas nama si pelaku UMKM. Bisa identitasnya menggunakan KTP, tentu utamanya NPWP. Tapi kalau tidak ada itu, bisa dengan KTP. Begitu sementara. Baik, menurut catatan saya ini total ekspor di tahun 2020 ini hanya 163,30 miliar US dollar ini
UMKM ini hanya 14,37% dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik yang rata-rata 35% ini, kita ini rendah sekali. Sebenarnya kendalanya apa ini Mas Tekat? Kalau untuk nilai, untuk jumlah, saya tidak pada posisi untuk mengomentari. Yang saya concern adalah bahwa yang jelas pemerintah Indonesia itu sangat mendorong adanya produktivitas pertumbuhan ekspor, baik skala kecil, baik UMKM ataupun skala industri. Kendala-kendalanya sekali lagi, kalau kendala di operasional dari sisi bea cukai sama sekali tidak ada. Jadi ya mungkin kalau sekarang di masa-masa sekarang memang penjualan ekspor itu agak menurun. Karena apa? Karena juga buyer-buyer di luar negeri kan banyak juga yang menghentikan pembeliannya di masa-masa yang sedang ada dampak pandemik ini. Tapi sekali kalau untuk komentar secara umum, kenapa menurun, saya tidak pada kapasitas itu, tapi ingin mengatakan bahwa secara prosedural tidak ada hambatan sama sekali. Bahkan didorong, UMKM sekarang didorong untuk terus mengembangkan produk-produk ekspornya. Termasuk produk makanan sekarang itu besar sekali. Ke Malaysia, ke Singapura itu makanan sangat laku dari UMKM. Gitu. Iya, memang ini beberapa alasan yang dikemukakan adalah kualitas produk yang rata-rata masih kurang konsisten begitu ya. Nah, ini menurut Anda harus seperti apa para pengusaha atau pelaku UMKM untuk mempertahankan kualitas produknya supaya konsisten bagus terus seperti itu? Ya, kalau bicara produk UMKM ya memang tentu itu melalui pembinaan yang secara kontinuitas harus dilakukan oleh dinas terkait, dari pemerintah melalui dinas di bawahnya melakukan konsisten pembinaan kepada para pelaku UMKM. Ya memang bagi industri yang masih kecil untuk mempertahankan konsistensi produk memang masih perlu waktu barangkali, dan memang salah satu yang terus harus ditingkatkan adalah pertama misalnya packaging, kemudian kualitas. Itu bagian dari yang masih terus menjadi tugas kita bersama dari pemerintah dalam melakukan pembinaan pada para pelaku UMKM. Karena itu sekarang banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang peduli atas kegiatan UMKM itu melaksanakan per kelompok begitu melalui berbagai kegiatan, mengadakan training, baik itu training kemasan, baik itu training produknya. Itu sekarang banyak sekali kelompok-kelompok itu. Saya juga beberapa kali kesempatan memberikan pemahaman terkait dengan prosedur ekspornya maupun juga pemahaman terkait apa yang dibutuhkan oleh pembeli di luar negeri. Iya, bahkan sudah ada sekolahnya, bahkan juga banyak sekali pelatihan-pelatihan ya, Mas Tekat, yang diselenggarakan ya? Banyak sekali, baik itu lembaga swasta maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Banyak sekali, banyak kampus juga, banyak para sukarelawan juga yang melakukan kegiatan-kegiatan ini, baik secara kelompok-kelompok maupun secara periodikal juga melakukan kegiatan itu. Banyak sekali kegiatan itu. Iya, kalau saat ini di tengah pandemi ini apa dampaknya terhadap UMKM untuk melakukan ekspor? Kalau dampak secara keseluruhan, ya tentu kalau cari pembeli itu memang bagian yang juga memang harus diupayakan oleh pemerintah. Tapi sekali lagi kalau dari sisi prosedur, dari sisi apa tidak ada hambatan, Jadi dampaknya ya penurunan ekspor pasti ada. Kenapa ya? Karena permintaan dari pembeli luar negeri juga pasti akan turun. Tapi yang sekarang banyak dikirim ke Malaysia, ke Singapura itu justru produk-produk makanan seperti empek-empek, ikan bakar, kemudian kering tempe, teri itu laku sekarang di Malaysia, Singapura banyak sekali permintaan. Setiap hari banyak sekali berangkat. Iya, ini kalau meskipun di tengah pandemi ini ada sektor-sektor UMKM yang justru menjadi besar begitu ya. Di antaranya ada batok lapa, fashion, kemudian juga bambu, pengusaha untuk beberapa makanan seperti jenang yang bahkan kita tidak sangka-sangka begitu ya. Kalau di sini mungkin tidak begitu laku atau masih dipandang sebelah mata, tapi justru di luar negeri ini berkiprah dengan suksesnya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengetahui apa saja produk dan bagaimana caranya supaya kita bisa sukses, UMKM kita ini bisa sukses di luar negeri ataupun untuk diekspor? Ya, ukuran sukses tentu pada besarnya penjualan.
Jadi mendapatkan pangsa pasar memang bukan sesuatu yang mudah, jadi harus terus diperjuangkan. Karena itu dorongan dari pemerintah yang sudah dilaksanakan terus harus dilakukan terus-menerus melalui atas perdagangan di luar negeri. Dan saya juga mengerti, sering juga mengikuti berbagai acara juga dalam hal meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dari semua produk, baik itu kerajinan, baik itu makanan, dan baik itu fashion, kemudian garment yang bisa diproduksi di Indonesia. Banyak sekali kegiatan itu. Jadi sekali lagi kalau ukuran sukses itu kan kembali kepada besarnya hasil penjualan. Jadi sekali lagi saya katakan menemukan pembeli di luar negeri juga bukan sesuatu yang mudah, apalagi bagi UMKM. Karena itu juga bagian tugas kita dan utamanya pemerintah dalam menemukan pembeli-pembeli di luar negeri. Pangsa pasar yang kadang-kadang besar, yang sering membeli itu juga masyarakat Indonesia juga yang di luar negeri. Makanan itu banyak sekali yang kangen dengan makanan Indonesia. Mereka membeli dari saudaranya mengirim, kemudian juga dari membeli dari penjual-penjual di Indonesia. Banyak sekali itu. Baik, jadi para pelaku usaha ini yang harus jeli begitu ya, Mas Tekad, dan juga mengikuti prosedur-prosedur dan juga mencari tahu seperti apa. Karena sebenarnya ada banyak sekali cara-cara untuk bisa sukses di luar negeri dengan melakukan ekspor dari produk kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Mas Tekad. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di Dialog Nusantara Petang bersama dengan praktisi ekspor impor Tekad Sukatno. Mas Tekad, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya diperlukan kejelian dari pelaku usaha untuk bisa mengetahui bagaimana juga pangsa pasarnya dan bagaimana produk-produknya, serta terus mendapatkan informasi-informasi mengenai bagaimana prosedur yang harus dipenuhi. Ini karena sebenarnya pemerintah saat ini sudah membuka banyak sekali pintu begitu ya untuk ekspor. Di antaranya bahkan ada 23 perjanjian dagang ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak semua pelaku UMKM ini paham ya mengenai bagaimana caranya untuk bisa menembus ataupun mencapai pintu itu. Bahkan membuka pintunya saja mungkin tidak mengerti. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, kembali memang harus dijalin komunikasi yang rutin antara pemerintah dengan para pelaku usaha UKM. Bagaimana membantu para pelaku usaha menemukan pembeli di luar negeri. Kalau bicara persaingan ya pasti namanya bisnis pasti banyak persaingan. Jadi kembali pada pangsa pasar memang ya tantangan kita bersama. Kami juga yang di pelaku jasa logistik juga sering membantu memberikan informasi kepada para pelaku UMKM produk-produk yang diminati di luar negeri. Jadi intinya adalah banyak pihak yang harus membantu memasarkan dan juga mencari peluang pasar di luar negeri. Kembali kepada itu tadi, kembali kepada upaya kita bersama dalam menggerakkan UMKM ini agar produk-produknya laku di pasaran luar negeri. Di samping juga memenuhi harapan dari para pembeli yang luar negeri, karena masing-masing negara memiliki regulasi sendiri juga yang kita juga harus patuhi. Jadi kadang-kadang ketika kita berada di luar negeri kita patuh sekali. Tapi kadang kalau kita suruh memenuhi peraturan itu kadang juga merasa jengah dan sebagainya, itu kadang-kadang kita mengalami kendala di situ. Tidak semuanya pelaku UMKM itu juga dengan gesit mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara tujuan. Karena itu kadang-kadang menggunakan jasa orang lain juga untuk ekspor dan untuk melakukan kegiatan ekspor itu. Jadi sekali kembali pada pangsa pasar, itu tugas kita bersama untuk membantu para UMKM. Jadi harus mengenal juga negara tujuannya, bagaimana regulasinya, pangsa pasar di sana dan lain sebagainya. Iya, dan tadi Anda mengatakan mengenai logistik. Nah, ini sebenarnya ada juga kendala logistik yang dialami oleh para pelaku usaha UMKM sehingga menghambat mereka untuk melakukan ekspor. Nah, ini kendala-kendala logistik ini bagaimana cara mengatasinya? Kendala di prosedural saya rasa tidak banyak, dalam artian begini. Pertama, kita harus mengenali produk yang akan kita ekspor itu apa. Pemerintah sudah menyediakan informasi yang melalui INSW. Jadi dengan mengenali produk itu, kita tahu spesifikasi produk kita apa, kita tentukan nomor HS kita berapa,
Kemudian kita tahu, oh regulasi untuk ekspor ini adalah larangan atau tidak. Kita penuhi itu. Kemudian setelah itu kita cek ke negara pembeli. Ada kebutuhan apa yang dibutuhkan di dokumen di pembeli sana. Nah, itulah yang harus kita penuhi. Tidak cukup dengan faktur jual, atau tidak cukup dengan invoice, tidak cukup dengan invoice, tidak cukup dengan packing list. Produk ada, dokumen harus juga harus memenuhi syarat-syarat negara tujuan agar ketika barang sampai di tujuan itu bisa di-clear dan diterima dengan baik oleh si pembeli di luar negeri. Jadi tidak semata-mata fokus pada barang itu, tapi juga harus didukung adanya dokumen yang benar dan jelas yang memenuhi persyaratan-persyaratan di negara tujuan. Itu yang lebih penting juga. Iya, Jadi dokumen persyaratan itu tergantung di negara tujuan. Kita harus cek. Sebelum kita jualan, sebelum kita mengirim, kita harus cek. Kalau UMKM tidak bisa mengetahui itu, bisa menggunakan jasa logistik. Jasa provider untuk mengecek persyaratan barang ini di sana tujuannya apa. Misalnya buah. Oh, buah di negara ini perlu izin ini. Misalnya furniture. Oh, furniture perlu ini. Misalnya garment. Oh, garment perlu ini. Itu harus dipenuhi. Kalau tidak, di negara tujuan, itu akan menjadi terkendala. Begitu. Nah, kalau begitu apa fungsi dari One Single Submission? One Single Submission itu adalah portal untuk perizinan. Dan seharusnya memang bagi UMKM yang mengkonsum untuk bisnis jangka panjang harus memiliki izin sana. Jadi membuat institusi perusahaan, baik itu CV ataupun itu perusahaan terbatas, kemudian mengajukan mendapatkan izin melalui SS, nomor induk perusahaan. Setelah itu ada pilihan untuk bisa jadi eksportir importir, itu langsung bisa ekspor atas nama sendiri. Kalau toh tidak, bisa menggunakan orang lain. Kalau toh tidak juga, bisa menggunakan jasa logistik yang melalui perusahaan jasa titipan, itu bisa dilakukan oleh perusahaan jasa titipan itu. Jadi kita hanya menyerahkan barang ke perusahaan jasa titipan, barangnya apa, dokumen terkait apa, nilainya berapa, semuanya itu akan diurus oleh perusahaan jasa titipan atau jasa logistik terkait yang digunakan oleh si pelaku UMKM itu. Jadi tidak ada hambatan yang secara pusat, tidak ada hambatan yang signifikan, asalkan tadi kejelasan barang, kemudian tujuannya jelas, negara mana, kemudian kita cek persyaratannya apa sana, itu kita bisa telusuri. Kalau untuk masalah perlogistikan ini, Bill of Lading ini bagaimana kita bisa mendapatkannya? Dan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bill of Lading ini apa? Bill of Lading itu kalau dalam istilah hukum dagang Indonesia namanya konsumen. Bill of Lading itu adalah dokumen pengiriman bila seseorang mengirimkan, bila eksportir mengirimkan barang ekspornya melalui jalur laut. Kalau melalui udara namanya airway bill. Fungsinya sama, jadi antara airway bill itu pengiriman melalui udara, penerbangan, kemudian untuk bill of lading itu pengiriman melalui jalur laut. Fungsinya apa? Untuk ngeklaim membuktikan bahwa bill of lading adalah bukti kepemilikan. Setelah barang ini berangkat, si pengirim mendapatkan bill of lading dari perusahaan pelayaran atau perusahaan freight forwarder atau jasa logistik. Kemudian di tujuan, itulah dokumen yang akan digunakan oleh si importir pemilik sana untuk mengklaim. Di tujuan, oh ini barang yang datang di suatu negara ini, bukti bill of lading-nya ini, dengan ini maka dia bisa mengambilkan barang itu dari pelabuhan setelah selesai prosedur di kepabeanan di negara tujuan. Begitu. Jadi bill of lading itu adalah dokumen ekspor yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau oleh perusahaan freight forwarder. Nah, kalau untuk suatu pelaku UMKM begitu biasanya kan memang terkendalanya sudah keburu takut duluan nih ya gitu Mas Tekad untuk mengekspor barang-barangnya dengan yang tadi itu seperti kata pengantar saya tadi adalah di mindset mereka harus barangnya harus banyak produksinya, kemudian bahkan bisa sampai 1 kontainer minimal. Nah, ini sebenarnya minimalnya berapa banyak dan apakah dengan kapasitas minim itu juga bisa? Bisa saja, tidak ada minimum. Misalnya 1 pieces baju boleh saja gitu, tidak ada masalah, itu bisa saja juga gitu. Jadi nggak ada masalah jumlah, tidak ada isu, mau 1 pieces, mau 2 pieces, mau 1 kilo atau 1 kontainer, itu tidak menjadi isu. Hanya saja ketika bicara kuantiti tentu berkait dengan biayanya. Kalau memang itu tidak terlalu besar, akan lebih murah lewat jalur udara. Tapi kalau sudah hitungan misalnya 5 kubik ke atas, 3 kubik ke atas, 3 ton, mungkin akan melalui jalur laut lebih efisien. Tergantung tujuannya juga, dan juga tergantung urgensi dari kiriman barang itu. Jadi kuantiti barang, jumlah barang itu tidak menjadi ukuran
bisa ekspor atau tidaknya. 1 pieces, 2 pieces, setengah kilo itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan, bukan menjadi suatu ketakutan untuk ekspornya gitu. Jadi itu tidak tergantung kuantiti masalah ekspor itu, tidak dibatasi jumlahnya. Tapi tentu kalau ada batasan, kalau udara itu ada batasan sekian kilo ke negara tutor sekian kilo. Kalau laut itu minimal 1 kubik. Artinya kalau kiriman melalui laut tidak lebih 1 kubik, maka casnya akan 1 kubik juga. Udara juga misalnya ke negara tertentu sekian kilo itu ada minimum casnya juga. Nah, kalau kecil sifatnya sampel-sampel yang di bawah sifatnya masih kecil itu, pengiriman lebih efektif lewat jalur perusahaan jasa titipan atau penyelenggara pos atau yang sering kita sebut dengan courier company. Itu. Baik. Jadi kita bisa company. Nah ini kalau untuk tadi Mas Tekad katakan bahwa sebenarnya sekarang semuanya sudah lebih mudah karena sudah terdigitalisasi, sudah terhubung dengan online, secara online, jadi segala-galanya mudah, kepengurusannya juga mudah dan sebagainya begitu ya. Tetapi pada kenyataannya ini hanya 16% UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Nah ini bagaimana agar kita bisa semakin meningkatkan lagi para pelaku UMKM yang melek teknologi begitu Mas Tekad? Iya, sekarang yang namanya edukasi kepada para pelaku usaha yang di negara Indonesia sedemikian luas ini memang harus diupayakan dengan secara berkesinambungan oleh banyak pihak. Karena itu tadi sudah katakan tidak hanya swasta, tidak hanya pemerintah, tapi swasta pun juga sangat aktif terlibat, memberikan berbagai pelatihan, memberikan berbagai pemahaman, dan juga mengumpulkan produk-produk untuk kita bantu pengirimannya. Bahkan kadang kita juga upayakan bisa ketemu dengan calon-calon pembeli di luar negeri. Kita ada online meeting dengan calon pembeli itu kadang-kadang juga kita jembatani itu. Jadi sekali lagi kesadaran, pemahaman untuk mengubah mindset bahwa sekarang ekspor itu mudah. Tidak ada lagi hambatan-hambatan seperti zaman-zaman belasan tahun silam, puluhan tahun silam. Sekarang sudah sekali lagi untuk ekspor itu serba mudah. Dan dia juga melayani 24 jam untuk ekspor, baik melalui udara ataupun melalui laut. Gitu. Jadi pribadi, UMKM pribadi boleh menggunakan identitas NPWP, itu jelas lebih valid, tapi kalau tidak bisa menggunakan identitas NIK, KTP, itu bisa digunakan. Itu tidak ada hambatan semuanya. Tinggal tergantung percaya dirinya bahwa untuk ekspor itu atas nama seseorang, atas nama pribadinya itu. Kadang-kadang kan, kalau saya ekspor atas nama saya nanti takut pajak dan lain-lain, itu ada pertimbangan tertentu. Padahal tidak demikian, karena memang namanya ingin bisnis, kalau namanya semakin terkenal semakin baik. Tapi itu sekali terpulang kepada si pelaku UMKM-nya juga. Gitu. Tapi sekali lagi, pemerintah swasta sudah banyak intensitas mendorong untuk itu. Mas Tekad? Baik, terima kasih banyak Mas Tekad atas penjelasan dan juga waktunya telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara petang kali ini.